Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk berjumpa kembali di acara Delima Omong Bebas Jilid 35. Alhamdulillah sekali pada kesempatan kali ini kita diberi umur panjang dan sempat menikmati keduaan kenikmatan di bulan Ramadan kemarin dan kita sempat menikmati juga menangi Idul Fitri dan kita sempat ketemu di Kendal dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Di suasana bulan Syawal ini kita masih Syawalan, ini bahasa Jawanya atau di tradisinya di bulan Syawal itu Syawalan, kita ucapkan minal aidin wal faizin, ja'alnallahu minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bapak Karim. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan juga rangkaian-rangkaian ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada edisi spesial kali ini di jilid 35, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan kemarin, sebenarnya ini Ustadz Joko Trisusilo, ya sebenarnya juga delima juga ini, tapi sekarang beliau sudah berkiprah di Karanganyar dan sebagai pengelola Pondok Tahfidz, ya nanti apa mengapa mungkin juga bisa diceritakan di sini, sekaligus uraian sawalan dan juga hal-hal lain lah ya. Yang penting usia senja kita sudah lagi udah 60. Sampai 60 udah belum Om Joko? Belum Belum. Saya udah hampir 58. nih. Sudah hampir. Mintip-mintip. Oleh karena itu ya moga nanti diberi ya siraman rohani atau siraman apa gitu ya. Yang mana kita semakin lama ini kan ya moga-moga diberi umur masih panjang, kita bisa beribadah lebih banyak lagi untuk sangu seumben gitu. Nah, oleh karena itu dalam suasana yang apa inilah ya, monggo nanti sambil menunggu teman-teman bergabung, biasanya nanti setelah kita mulai pada ikutan ya apa kamu masbuh lah kira kita gitu ya. Jadi itu belakangan terus kira ihram nanti mungkin ada usaha rakaat dua rakaat nyusul ya rak popo lah kira-kira gitu. Ya yang penting ini apa Delima Omong Bebas ini tayang terus tiap bulan. Saya kira itu pengantar dari saya monggo secekapi pun nanti juga dialog sedikit lah gitu dalam rangka untuk memperingati Syawalan. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Om Joko. Ye, syukron, matur nuwun, Bang Jul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dul dan juga teman-teman yang lain yang mungkin untuk saat ini belum muncul bergabung di ruang Zoom, tapi mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung atau paling tidak bisa mengikuti lewat rekaman yang nanti akan di lewat YouTube ya biasanya Ya, ya, gitu. lewat YouTube itu ya. Teman-teman semuanya, saya tidak akan memberikan tausiah apa mana kok ngisi pengajian itu enggak. Kita akan obrol bebas, delima obrol bebas ya, ngomong-ngomong nyantai, udah rasa, sharing-sharing lah ya. Tentang masalah Syawalan pasca Ramadan tahun 2025. Sebelumnya teman-teman semuanya nih memang apa ini saya kan sekarang tinggal di pondok ya. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Kamil Karanganyar. Kalau pondok ini sudah berdiri
7 tahun, 7 tahun yang lalu. Cuma saya selaku pendiri sebetulnya, pendiri itu yang langsung mengelola secara teknis ya setahun ini. Kalau sebelumnya saya hanya sebagai pengurus, sebagai pembina, tapi sekarang saya merangkap sebagai mudir, sebagai pimpinan secara teknis mengelola pondok tahfidz ini. Hingga sehari-hari ya saya tinggal di sini sama istri saya. Cuma seringnya istri pulang ke rumah, wong cuma paling 2 kilo dari pondok rumah saya. Anak-anak masih di rumah. Hingga ini ya sejak Ramadan bujang ini di pondok ini. Full timer di pondok terus berarti. Iya, Oh, ya bisa dikatakan 24 jam. Cuma eh. kan sebagai muntir itu kan tidak ngajar Oh, harian ya. Di oh, pondok ini ada 16 ustadz yang mukim di sini. oh. Ada 16, masih bujang semua. Hmm. Kebanyakan itu masih pada kuliah. Jadi rata-rata lulusan dari Pondok Pesantren Iskarima, Oh. Karangpandan itu yang sudah pada hafid itu, Hmm. terus kan banyak yang langsung diterima di UNS itu dan dengan jalur Jalur tahfidz itu, jalur khusus ya. ya jalur khusus, banyak yang di kedokteran juga. Nah Nah, itu nyambi jadi musyrif di sini kita rekrut untuk jadi ustadz. Nah kan kalau pagi sampai siang itu kan pelajaran SMP umum. hmm. Baru sore, malam itu yang dinia. Pelajaran agama, termasuk lebih fokus pada tahfidzul Quran. Iya, iya. Jadi biasanya nah ini malam ini mereka halakoh Quran Hmm. untuk tahfidz, untuk setoran Hmm. hafalan sampai jam setengah 10. Hmm. Nanti pagi jam 5 sampai setengah 7 itu Hmm. halakoh Quran lagi. Di UMY juga ada Om Joko yang jalur tahfidz itu. Ya. Nah, itu kalau Ini kalau nanti ada yang tingkatnya masih SMP. oh Terus hari ini ya apa semester ini sudah buka yang SMA. oh Jadi nanti ada SMP, SMA IT Insan Kamil, kemudian pondoknya PPTK Insan Kamil. Itu sampai Mahat. Jadi hmm. ini PPTK Insan Kamil itu tingkat SMP, SMA, kemudian Mahat Insan Kamil. Untuk tahun ini sudah buka Mahatnya. Jadi Mahat itu ya Maha Santri Santri. di atas SMA itu ya. Terus masih memusat di sini pondoknya. Jadi Hmm. satu gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa semakin berkembang. Gitu. Ya, Min. Baik teman-teman semuanya, kita akan fokus bicara tentang masalah syawalan, halal bihalal, ya, yang tentunya sangat berkaitan dengan masalah Ramadan. Ya. Eh, ketika kita masuk di tanggal 1 Syawal itu kan sudah sangat populer dengan sebuah syiar atau doa yang biasa kita ucapkan itu ya taqabbalallahu Min. minna wa minkum taqabbal ya karim taqabbal syamana yamana sholatana kiraatana ya zakatana shokatotina dan lain-lain itu ya wa ja'alna wa iyyakum minal aidin wal Bapak faizin. Yi. Ini adalah doa sebetulnya, doa yang sangat populer yang diajarkan oleh para ulama salaf dulu. Cuma sebagian memang ada yang mengatakan untuk yang taqabbalallahu minna wa minkum itu juga biasa disebutkan oleh para sahabat. Ya. Saya pernah dikomplain ketika ngisi pengajian menyampaikan doa ini ya. Minal aidin wal faizin. Ini kan sebetulnya sudah penggalan itu. Kalau Ya. lengkapnya yang diajarkan oleh para ulama itu kan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ya. Ini ada yang komplain, loh itu dalilnya mana? Ya. Kalau kita biasa menyebutnya minal aidin wal faizin atau Hmm. eh, apa ja'alanallahu ya minal aidin wal faizin itu mana dalilnya? Ya, kalau ditanya dalilnya ya enggak ada. Ya. Saya sampaikan orang ana dalile saya bilang seperti itu. Nek golek hadise gak ana hadise ya. Dalile ya ud'uni astajib lakum kata Allah kan begitu.
Jaluo marang ingsun Allah astajib lakum ingsun Allah bakal maringi kanggo sira Baik. kabeh. Ini kan dalil umum ya. Wong kita doa itu bebas mau minta apa terserah pakai bahasa Belanda boleh, pakai bahasa Jawa juga Allah paham itu. Jadi nggak harus mesti teks kalimatnya Kalimat atau ya. lafadznya itu harus Persis. disebutkan dalam ayat atau hadis itu ya. Memang ini nggak ada dalilnya. Kalau maksudnya kalimatnya itu ya nggak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini Redaksinya ya. diajarkan oleh para ulama dan itu sudah masyhur sekali gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, maknanya apa kalimat itu? Kadang-kadang ada yang orang awam itu kan nggak tahu ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Rumangsane artinya mohon maaf lahir dan batin itu Kui ya. artinya. Artinya ya kui Jadi, artinya. taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, Minggu. mudah-mudahan Allah menerima. Maksudnya ibadahku dan ibadah kalian. Puasa kita, sholat kita, ya, tilawatul Quran kita. Wa ja'alanallahu dan Allah menjadikanku wa iyakum. Ya, dan engkau minal Oke. aidin wal faizin. Ke dalam golongan orang-orang yang aidin. Apa aidin itu? Kembali. Kembali apa? Idul Fitri. Hanya kan bodohnya bodoh Idul Fitri. Kembali pada Fitri. Apa makna Idul Fitri ini? Kalau secara bahasa itu kan ada yang mengatakan Aid itu kembali Fitri iftar. Iftar itu berbuka. Ya. Kembali berbuka. Wis ora poso meneh maksudnya. Hmm. Di satu Syawal itu nggak boleh berpuasa karena ini Idul Fitri kembali iftar kembali makan-makan. Ini secara bahasa itu maknanya seperti itu. Makanya kan Rasulullah memerintahkan ayo bayar zakat. Tidak ada orang yang lapar. Semua harus makan, semua berpesta pora. Dan tanggal 1 Syawal itu Oke. diperkenankan kita itu merayakan dengan bergembira ya. Bahkan dengan genggam gempita itu di tanggal Bisa. 1 Syawal. Ya. Bahkan ada yang membolehkan kalau zaman dulu bermusik ria. Cuma di zaman Rasulullah musiknya itu kan duf itu rebana ya. Itu ya. Itu diperbolehkan bergembira ria, jangan ada yang susah. Tuh di tanggal 1. Terus nanti di tanggal 2 kebiasaan dulu itu ya ya kembali puasa. Nah, kita kan merayakan kegembiraannya 1 bulan itu ya. Pesta poranya 1 bulan kita itu. Kalau di zaman Rasul ya 1 Syawal itu, Idul Fitri, kembali makan-makan. Nah, tapi makna yang masyhur, ya, makna yang populer yang selama ini disosialisasikan oleh para ulama, Idul Fitri ya kembali fitrah. Fitrah itu maknanya bersih, suci, menghambakan diri kita kepada Allah itu fitrah manusia. Ya. Kan Allah menerangkan di dalam Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah mengambil. Ketika Allah mengambil Bani Adam dari tulang sulbi ibumu dan mengambil persaksian. Awas tu birobikum, kata Allah. Bukankah aku ini Robmu? Bukankah ingsun Allah kui pangeranmu, sesembahanmu? Kalu, maka mereka semuanya calon bayi kita ini jawab, bala, syahidna. Betul ya Allah, aku bersaksi. Ya, ini merupakan persaksian pertama yang kita lakukan sebelum kita terlahir di muka bumi. Jadi semua manusia itu sebelum lahir itu sudah pernah bersyahadat, pernah bersaksi, mengakui Allah itu sebagai sesembahan kita. Makanya kemudian kul mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam kondisi fitrah. Diartikan di situ bayi itu ya bersih tanpa dosa. Yang kedua bayi itu ya membawa istislam. Dia itu otomatis beragama Islam karena pernah bersyahadat. Ya, nah,
Kemudian dalam perkembangan kehidupan manusia, tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, sampai orang tua, banyak yang kemudian lupa dengan ikrar kita itu tadi. Lupa dengan perjanjian sebelum kita lahir. Sehingga meninggalkan ibadah, bermaksiat, bahkan melakukan kesyirikan. Nah ini diingatkan oleh Allah. Dulu kalian pernah bersaksi loh. Maka kemudian syariat puasa itu 1 bulan penuh itu ya itu kan tujuannya apa sih? Untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Ya, makanya kemudian selesai Ramadan, Idul Fitri. Kembali fitrah kayak dulu loh kalian itu lahir. Ya. Ketika masih bayi lahir itu udah istislam. Antakum yang menghormati aku anha demikian Allah aku lakukan, aku ingatkan agar engkau nanti yang berkira mengatakan, oh aku lupa ya Allah, kalau pernah bersaksi ya lupa semua, wong masih di dalam perut. Makanya kemudian Allah mengingatkan dalam ayat ini, wa'id akhadha rabbuka ini. Allah mengingatkan kita, dulu kalian itu pernah bersumpah, berjanji. Ya. Hanya kemudian Idul Fitri, kembali fitrah seperti bayi yang baru lahir. Artinya tanpa membawa dosa. Ini basyirah, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat masyhur, kita sudah hafal, man sama Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan wahtisaban dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira Allah paring pangapura ma opo apa yang dapat dan Rasulullah SAW salah satu kado lebaran yang Allah berikan kepada orang-orang Islam yang berpuasa dan yang berhasil puasanya. Mendapatkan kado lebaran berupa alfirah. Ini hadiah besar Allah, ampunan yang kembali bersih seperti bayi yang baru lahir. Nah harapan kita seperti itu dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Mudah-mudahan engkau menerima amalku dan amal kalian semuanya dan menjadikan kita-kita ini sebagai Idul Fitri, hamba-hambamu yang kembali kepada fitrah. Wal faizin, dan kita mendapatkan kemenangan. Ini perlu kita ralat tentang pengucapan itu. Kebanyakan kan pada keliru ya. Minal aizin wal faizin. Ya. Yang betul kan minal aidin pakai di. Aidin, aidul, ya. Bukan aizul. Minal aidin, bukan aizin. Wal faizin pakai z. Faizun. Ulaika humul faizun pakai z itu ya. Ini biasanya kalau orang halal bihalal itu di tulisannya pada keliru semua. Di Z minal aidin wal faizin, minal aizin wal faizin itu keliru ya. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali Idul Fitri, kembali fitrah, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Dan ini doa kita bersama. Ya, mudah-mudahan Allah benar-benar menjadikan kita yang berhasil. Lah, yang dikatakan berhasil itu seperti apa teman-teman semuanya itu. Kita seringkali begitu keluar dari bulan Ramadan, wah kita meluapkan kegembiraan. Kita bersukaria, kita telah menang, kita telah menang. Gitu ya. Ya, apalagi seperti tapi kan kata Rasulullah SAW, Robbasoib. Berapa banyak tuh? Ya. Berapa banyak? Wah, mau gelangan ini tempat saya nih. Mati lampunya. Iya nih kok Pak hitam gambarnya. Ya, mati lampu. Oh. Mati lampu. Ya. Tapi bisa nggak langsung lanjut? Lanjut ya. Iya, monggo. Gelap-gelapan gini. Ya, serah apa-apa. Ya. Ya mudah-mudahan nanti segera segera no.
Biasanya nanti ada yang ngurusi gensetnya. Ada gensetnya ya. Pakai genset itu udah ada yang ngurusin nanti. Ini Oke. saya di nggak di kantor tapi di rumah dinas Oh Mutir. gitu. Padahal pakai AC ini kok Sumerang. Ya, Ya harapan kita itu ya diterima. Tapi kan kata Rasulullah, roba so'imin. Berapa banyak tuh orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa ilal ju' wal atos, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Kata Rasulullah berapa banyak tuh? Artinya kan berarti banyak tuh orang-orang yang sesungguhnya sebenarnya puasanya itu sia-sia ya. Dalam hadis lain dikatakan malam yadak qala zur wal amilabi wal jahil walaysa lilafi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang puasanya tidak bisa meninggalkan dirinya dari perkataan kotor, bohong, perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka Allah itu tidak butuh, tidak punya kepentingan terhadap apa yang kalian tinggalkan dari lapar dan dahaga. Artinya kan orang kanggo tau posone. Dan kata Rasul berapa banyak itu? Artinya banyak itu ya. Sementara kita itu begitu rampung Ramadan, wah seneng kita berhasil itu ya. Ya tunggu dulu ya. Ya, memang mudah-mudahan kita sih termasuk orang-orang yang sukses, izin orang-orang yang berhasil yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semuanya, kita lihat kemarin di bulan Ramadan itu kehidupan kaum muslimin luar biasa. Alhamdulillah sudah nah, nyala. jalan. Jadi kehidupan kaum muslimin luar biasa itu ya. Masjid full house ya. Semua orang sholat di masjid. Tarawih full, semua masjid itu kan penuh semuanya. Bahkan sampai jalan-jalan. Di masjid saya itu sampai padahal tingkat itu sampai meludak di jalan itu. Jadi saya kan rumah saya itu 2 kilo dari pondok. Saya masih megang jadi ketua takmir di masjid di luar itu ya. Bahkan saya megang 2 masjid itu. Di kampung saya ada 2 masjid. Ya. Satunya ketua takmir saya, yang satunya lagi pembina masjid itu. Terus di pondok juga. Hampir semua masjid full. Semua orang itu baca Quran. Tiap malam terusan. Akan pada berlomba-lomba untuk akhir itu saya bagi-bagi door prize. Bagi hadiah gitu ya. Itu uang 500.000 bagi yang khatam 5 kali. Kemarin ada 2, ya. Ada 2 yang khatam 5 kali. Kemudian yang khatam 3 kali, ada 10 gitu ya. Nah, mereka itu begitu semangatnya untuk tilawatul Quran sampai pada khatam minimal 1 kali. Ada yang 2 kali. Anak saya bisa 4 kali itu ya. Ini di Ramadan. Mereka hampir jadi orang baik semuanya. Pengajian rame. Pada lomo kabeh ya, pada sedekah berlomba-lomba untuk memberikan takjil buka bersama itu ya. Ini ketika terjadi di bulan Ramadan, Bang. Itu bukan sesuatu yang membuat kita itu bangga. Ya. Itu biasa. Akeh tunggale. Jadi kalau ada orang kok rajin ke masjid, orang ini kapan Ramadan? Oh biasa, itu akeh koncone. Ya. Tapi kalau Ramadan kok orang tahu nang masjid itu sing luar biasa ya itu, Ya, itu. sing kebangetan itu ya. Jadi kalau Ramadan itu banyak orang baik, banyak orang insaf, semangat ibadahnya luar biasa. Memang Allah itu memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk menjadi orang baik. Kenapa? Ini baru dilatih. Makanya kan sebagian ulama mengatakan syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan pembinaan. Wong kita itu baru dilatih tuh. Dilatih jadi wong Islam sing tenanan ya ngono kuwi lho bulan Ramadan. Kalau sholat di masjid ya, dilatih qiyamul lail dengan sholat tarawih itu kan qiyamul lail toh itu. Cuma di zaman Rasulullah itu kalau qiyamul lail itu ya di malam hari. Awalnya asalnya ya
malam hari. Cuma kalau kita masjid-masjid di kampung kita kok ngadakan taroyan jam 2 malam itu ya nanti penumpangnya nggak ada. Karena apa? Ini baru latihan. Latihan. Karena sing dikai gampang-gampang yo dilatih pada nang masjid, mumpung orang pada semangat itu ya. Makanya kemudian tarawehnya itu diajukan jam bar isya persis langsung lanjut tarawih itu pun kadang-kadang di beberapa daerah itu main kulhu terus itu ya. Mainnya kulhu terus ya. Kalau di Karanganyar ini ada tempat yang pengen sholat satu juz. Right. Kalau dulu di Masjid Raya Karanganyar, ketika wakil bupatinya masih Pak Rohadi Widodo almarhum, itu itu setiap Ramadan itu satu juz per malam. Dan Peminatnya, itu full, oh peminatnya banyak bludak sih. itu. Oh, Wah, penuh dari mana-mana pada datang itu. Jadi saya pengen menikmati sholat satu juz, menikmati. imamnya bagus-bagus dari Ya. sekarima semua. Itu banyak banyak itu. Di pondok saya juga begitu ya karena santri-santri semua itu ya ya satu juz. Saya kalau di kampung satu juz ya nanti bubar itu. Bukan. Mainnya kulhu itu. Karena apa? Ini baru ditadrib latihan. Makanya syahrut tarbiyah, bulan pelatihan. Makanya target dari Ramadan itu apa sih targetnya? Bisa khatam sekian kali? Bukan. Bisa sedekah sampai sekian kali? Bukan. Itu bukan target Ramadan. Target Ramadan itu sebagaimana firman Allah itu kan la'allakum tatakun. Ya, diwajibkan puasa kepada kalian itu tujuannya apa? La'allakum tatakun. Agar kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa, pribadi-pribadi yang bertakwa dengan sholat kalian, dengan tilawatul Quran kalian, dengan sedekah kalian, dengan menjaga lisan kalian tidak berbohong, menjaga kejujuran kalian, tidak hibah, ngerasani tonggone, tidak mengeluh, tidak berkata kotor, itu supaya kita itu benar-benar jadi orang yang bertakwa. Satu bulan full kita dilatih untuk jadi orang yang baik. Maksudnya apa? Harapannya nanti keluar dari bulan Ramadan sudah terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu, Bang. Ya. Jadi sudah terbiasa, sudah biasa nang masjid, sudah terbiasa tilawatul Quran setiap hari, sudah biasa ngempet untuk tidak bohong, ngempet tidak misuh itu ya. Ini dilatih oleh Allah agar kita terbiasa dengan kebaikan-kebaikan. Maka target Ramadan itu bukan 2 juz per hari, bukan sekian kali kata, bukan. Itu pentargetan ibadah iya. Tapi yang namanya target Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Supaya sira kabeh kuwi dadi wong kang padha takwa. Makanya teman-teman semuanya, Ramadan kita itu dianggap berhasil atau tidak, itu penilaiannya itu nanti pasca Ramadan itu seperti apa. Bar Ramadan kahananmu ki piye? Selama Ramadan, wah jadi orang baik. Ya. Begitu Lebaran, kalau di tempat kita Lebaran itu kan bubaran ya. Ya, kok masjidnya bubar maning gitu. Mau Quran bubar maning gitu ya. Balik kayak gemien itu ya. Pada bain lah itu. Berarti gagal maning gitu. Ya, berarti kita nggak berhasil puasa kita. Maka yang dikatakan orang berpuasanya berhasil itu ketika ada peningkatan kualitas ketakwaan kita dibandingkan dengan sebelum bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah SAW, laisal itu liman labisal jadidu, walakinal itu liman ta'atuhu yazidu. Ya. Idul Fitri itu bukan untuk orang yang labisal jadid, bajunya baru. Walakinal itu akan tetapi Idul Fitri itu liman ta'atuhu yazidu. Bagi orang yang ketaatannya meningkat. Jadi mestinya yang bergembira ria, ya, yang berpesta pora untuk merayakan kemenangan itu yang taatuhu yazidu, yang ketaatannya meningkat. Tapi kalau kemudian kok balik maning kayak geminian itu ya, nggak ke masjid lagi itu ya, ya ekstrimnya nggak berhak tuh untuk merayakan
merayakan Idul Fitri. Nah, maka indikator keberhasilan kita itu ya sekarang bagaimana kondisi kita. Makanya teman-teman semuanya, ini kan masih suasana Syawal. Belum terlalu jauh kita meninggalkan Ramadan. Maka justru yang terpenting ketika kita mengadakan momentum halal bihalal itu, yang terpenting itu adalah mengembalikan semangat Ramadannya itu. Ya. Ruh Ramadannya, spirit Ramadannya itu yang perlu kita gugah kembali. Sebab jujur saja, begitu masuk Syawal, kita satu pekan wis lali. Wis kita disibukkan dengan urusan Lebaran. Ya, dengan wis dolan rono, ketemu sopo, kunjung kemana silaturahim, lupa nggak qiyamulail. Makanya kan Allah itu melepas kaum muslimin dari bulan Ramadan itu kan isi dicekli buntute itu. Orang langsung dicul. Cekli buntute poso meneh Syawal itu. Itu biar orang langsung bebas merdeka. Tujuannya itu seperti itu ya. Jadi ya, ya saya poso meneh meskipun tidak harus berurutan itu ya. Jadi taatuhu yazidu yang ketaatannya meningkat dibandingkan dengan sebelum bulan Ramadan, bukan dibandingkan dengan Ramadan itu ya. Maka ini yang perlu kita tegaskan ya teman-teman semuanya. Ya, khatam sekian kali itu bukan target Ramadan. Target Ramadan itu la'alakum tatakun. Sementara tilawatul Quran, qiyamul lail dengan tarwehnya, dengan sedekahnya, dengan apapun, wasail, sarana-sarana. Itu hanya wasilah. Sarana untuk menuju kepada menjadi orang takwa itu dengan sarana itu. Dengan sarana ibadah. Ya, maca Quranmu kuwi gen supaya sira kabeh dadi wong kang padha takwa. Ini kan cara umum ya dalam tafsir Al-Qur'an tentang diperintahkannya ibadah itu kan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya begitu. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dia wajibkan sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Awakmu sholat, gen apa? Bisa meninggalkan barang keji dan mungkar. Jadi semua bentuk ibadah sebetulnya ujung-ujungnya itu agar kita itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau sholat kita kok tidak menghasilkan orang yang bertakwa, kemudian puasa kita kok tidak bisa mencetak pribadi-pribadi yang bertakwa, itu berarti puasa kita itu gagal, nggak berhasil. Maka ukurannya ada di sini sekarang ini. Jadi apakah ada peningkatan keimanan kita, keimanan apa peningkatan ketakwaan kita itu adalah indikator keberhasilan puasa kita. Cuma sarananya adalah dengan tilawatul Quran, dengan qiyamul lail, dengan pengajian-pengajian, dengan sedekah itu hanya sarana. Makanya di pondok saya ini kan pondok tahfidz dan di kelas 8 SMP ini, SMP kelas 2 ini sudah 50% yang rampung setoran hafalannya 30 juz. Ini baru kelas 2 SMP ini sudah separuh lah ini yang sudah khatam 30 juz. Memang belum sampai tingkatan mutkin ya. Pokoknya udah rampung setoran ya. Nanti setelah itu di kelas 9 itu untuk pemantapan. Nanti setoran juz iya itu setiap 5 juz ya sekali duduk. Jadi setiap malam Senin ya ini sebetulnya ada dua anak ini yang khatam 30 juz. Ini tak stop dulu. Ini saya ada ada tugas lain ya, sudah tertunda-tunda terus itu ya. Pokoknya yang malam ini untuk khatamannya libur. Biasanya kan tasyakuran. Orang tua wali itu nanti tasyakuran di pondok itu merayakan wisuda ini hafal 30 juz. Malam ini dua. Tiap malam Senin itu ada dua anak itu yang tasyakuran rampung 30 juz itu ya. Nah nanti setelah itu apa setoran juz iya 5 juz sekali duduk. Jadi sekali duduk itu supaya rampung 5 juz dan harus mutkin. Nggak boleh klera-kleru. Ini nanti kelas 9. Kelas 9 itu nanti bisa khatam 30 juz tapi dalam kondisi sudah mutkin. Sudah benar-benar kuat hafalannya itu ya.
Nah, saya sampaikan pada siswa, pada santri-santri, ya, yang kita target dari semua itu sebetulnya adalah takwinus syakhsiyah Qur'aniyah. Saya sampaikan kepada mereka pembentukan kepribadian Quran, bukan sekedar hafal Quran, tapi Quran itu menjadi syakhsiyah, kepribadian. Karena tidak jarang orang hafal Quran tapi kelakuannya yo jauh dari nilai-nilai Quran itu ada banyak. Kenapa? Karena memang fokusnya di hafalan aja. Dan ini yang kemarin sudah mulai kami ralat ya dalam kurikulum itu ya, bahwasanya kita sekarang lebih pada penekanan pemahaman dan penanaman nilai-nilai. Jadi tidak terlalu ngejar target hafal 30 juz sekarang. Memang ikon pondok kami ini adalah tahfidz. Dan yang diinginkan orang tua itu anaknya hafal Quran kan seperti itu. Yang menjadi daya tarik ini. Ya. Sehingga tiap tahun kami harus nolak-nolak santri cukup banyak itu ya. Calon santri itu kita seleksi agak ketat itu. Jadi tilawahnya harus sudah bagus dulu dari SDIT biasanya. Banyak kan yang kita terima dari SD SDIT itu ya. Itu sekarang sudah kami tekankan. Sekarang pembentukan kepribadian Quran, bukan hanya hafal Quran. Ya. Nah ini yang nggak gampang. Makanya ketika kita tilawatul Quran, ketika kita qiyamul lail, itu yang terpenting adalah pembentukan karakter pribadi yang bertakwa. Nah, sekarang bukan full. Kita dibina oleh Allah, dimasukkan ke dalam pesantren yang namanya pesantren Ramadan, digembleng jadi orang baik, biar keluar itu ada ziyadatul iman, peningkatan iman, terbentuklah kepribadian takwa itu. Saya mengatakan kenapa kok mereka itu tidak memiliki kepribadian takwa. Nyatanya, ya, real, banyak orang yang sholat, banyak orang yang rajin berpuasa, tapi maksiat enteng aja. Orang pulang haji, mereka harapannya haji mabrur, dan begitu. Ketika di Mekah tobat, betul. Dan tidak jarang mereka pulang ke Indonesia, menyandang gelar haji, ya korupsi jalan terus. Ya. Penyimpangan-penyimpangan biasa dilakukan itu ya. Seolah-olah takwanya ditinggal di Mekah di sana. Jadi kan berarti kepribadian takwa itu nggak terbentuk. Makanya sekarang penanaman penekanan kita itu ayo indikator takwa itu yang terpenting seperti apa. Nah, salah satu indikator takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, at-taqwa al-khaufu minal jalil. Al-khaufu minal jalil. Adanya khasyatullah. Khasyatullah itu ada rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu indikator. Ya. Ya, kenapa? Kenapa kok orang enteng bermaksiat, korupsi, mencuri, ya, tidak disiplin, dan sebagainya, karena rasa takutnya terhadap Allah itu lemah. Rasa takutnya kepada Allah itu lemah. Nah, di bulan Ramadan, Allah menanamkan sikap muraqabatullah. Muraqabatullah itu merasa kalau dirinya selalu diawasi oleh Allah. Allah selalu bersama kita. Allah melihat kita. Nyatanya, Bang, ketika orang berpuasa, kemudian berada di dalam kamar, perut lapar, tenggorokan kering, ya, nggak ada siapa-siapa yang ada di situ. Berani nggak kita minum? Nggak berani. Oh, nggak ada yang tahu. Ya, tapi kan Allah tahu. Kita merasa Allah tahu. Ma'iyatullah, kita itu bersama Allah. Itu yang disebut muraqabatullah. Anak-anak di masjid wudhu, kumur-kumur, itu kan boleh. Kumur-kumur, ya. Mbok ditelan dikit lah, biar hilang hausnya. Nggak berani mereka. Nanti batal puasanya. Akan orang-orang yang ngerti. Ya, tapi kan Allah tahu. Ini muraqabatullah. Jadi betul-betul di bulan Ramadan, kita itu disadarkan betul akan adanya muraqabatullah.
Sehingga ketika ada ibu-ibu misalkan mau bohong, yo poso-poso, ora kena ngapusi. Emang kalau di luar puasa boleh ngapusi? Ya sama aja nggak boleh. Tapi kenapa kita itu merasa nggak enak gitu ya di bulan Ramadan kok ngapusi? Inilah yang disebut muraqabatullah. Pengawasan Allah itu yang bisa mengelahirkan khasyatullah. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu indikator takwa hasil dari produk Ramadan yang dikatakan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah al khaufu minal jalil. Ketika dia itu semakin merasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti inilah produk Ramadan. Inilah keberhasilan Ramadan menjadi orang yang semakin takut dengan Allah. Takut kita kepada Allah beda dengan takut kita kepada macan. Kalau takut kita kepada harimau, ya kita lari menjauh. Takut kita kepada genderuwo ya aja pisan-pisan lewat kuburan kok ketemu genderuwo itu kalau dulu zaman dulu itu kuburan itu medeni kalau sekarang itu udah nggak ada kuburan medeni itu. Tapi kalau kita takut dengan Allah bukan menjauh lari dari Allah tapi justru semakin mendekat kepada Allah karena apa kita takut dengan murka Allah takut untuk tidak bermaksiat takut menipu itu khasyatullah produk dari Ramadan maka teman-teman semuanya ya biar puasa kita itu tidak termasuk puasa yang sia-sia. Yang Rasulullah pernah memberikan sebuah gambaran. Janganlah kalian seperti nenek-nenek tua yang di pagi hari dia itu membuat kain tenung dari satu helai benang disusun dengan benang yang kedua, susun benang yang ketiga sampai jadi kain yang indah. Kain tenung itu mahal harganya. Saya pernah mencoba bikin kain tenung ketika di Lombok itu nyoba itu ibu-ibu bikin kain tenung tak nyoba itu susah itu. Setelah jadi kain yang indah di malam harinya dia itu melolosi kembali benang-benang itu sehingga kain yang indah jadi rusak. Artinya apa? Buat yang sia-sia. Kita sebulan Ramadan jadi orang baik dengan tilawahnya, dengan qiyam lailnya, dengan sedekahnya, dengan hifdzul lisannya, menjaga lisannya. Ya. Tapi kemudian di luar Ramadan kok dirusak kembali. Itulah perbuatan yang sia-sia. Maka teman-teman semuanya, agar kita tidak termasuk yang sia-sia tadi itu, ayo semangat Ramadan itu harus kita bangkitkan kembali. Ya, semangat ibadah kita, yang mulai kita ya kita hidupkan kembali. Tilawatul Quran kita, kebetulan di Delima ini ada apa tilawah bersama itu, kebetulan saya juga tidak ikut itu ya. Kemudian taklim kita, pengajian kita, yuk kita hidupkan kembali. Semangat Ramadan itu harus kita pertahankan. Ya. Biar apa? Tidak termasuk orang yang sia-sia. Termasuk ini, hifdzul lisan, menjaga lisan kita. Mungkin begitu Bang Dul, ya obrolan-obrolan kita ya, seputar tentang syawalan itu ya. Jadi ya termasuk halal bihalal itu ya. Halal bihalal itu kan juga tradisi budaya bangsa. Ya. Yang kalau di ini lagi-lagi itu kalau ketika diprotes mana dalilnya ya ora ono dalile itu ya. Dalilnya umum saja. Kita diperintahkan untuk saling menghalalkan, saling memaafkan dan itu kan tidak harus bulan Syawal betul, nggak harus bulan Syawal. Ya. Tapi momen toh ngomong bulan Syawal gampang maafan, ya ayo kita bermaaf-maafan. Sebab ketika seseorang itu nanti di yaumul kiamah masih membawa kesalahan kepada orang lain itu dikatakan oleh Rasul sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kata Rasulullah siapa sih orang yang bangkrut? Kata Rasulullah, jawab sahabat, orang yang nggak punya dinar ya Rasulullah. Oh bukan. Orang yang kalau bisnis rugi terus, oh bukan. Lah terus apa itu orang yang muflis, bangkrut? Orang yang datang fi yaumil kiamah di hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, sedekahnya, tilawatul Qur'annya, full pahala. Dia ahli ibadah. Tapi kemudian datang seseorang mengadu kepada Allah, ya Allah dulu orang ini pernah menipu saya ini. Ya, bisnis bareng-bareng joinan ya. Nanti hasilnya 50-50 60-40 50-50 60-40
Setelah sukses saya ditinggal ini, dia telah berkhianat, saya nggak rela. Akhirnya kata Allah, ambil pahalanya. Pahala sholat diambil. Datang orang kedua mengadukan, ya Allah saya pernah didolimi oleh orang ini. Ambil pahalanya. Ambil. Pahala puasa. Terus orang ngantri mengadukan kesalahan-kesalahannya. Sampai pahalanya habis bang. Pahala habis. Masih ada orang-orang yang nuntut di hadapan Allah. Ya Allah dulu saya sering dirasani oleh orang ini. Sering dipaidu oleh orang ini. Dan dia belum pernah minta maaf gitu ya. Ambil pahalanya. Mau diambil. Gudang pahalanya habis. Habis Entek melompong. Ya defisit. Allah udah nggak punya pahala. Nek ngono dosamu brukno nang wong kuwi. Ya, bangkrut kan ya. Pahala habis, dosa bertambah. Lah ini kenapa? Karena kita masih mensisakan dosa kepada orang lain. Ketika dosa kita kepada Allah cukup kita tobat, istighfar. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya di Allah itu Maha Pengampun. Tapi Allah tidak akan memaafkan ketika dosa kita sesama manusia. Manusia. Maka kemudian kita berhalal bihalal, saling memaafkan. Kok tidak bulan Syawal? Ya di luar Syawal juga nggak apa-apa kok. Ngepasi Syawal ya ora apa-apa, patut-patut Syawalan ya halal bihalal. Tapi ya sebaiknya kita ketika salah segera minta maaf, nggak usah harus nunggu Syawal. Lah itu makna halal bihalal itu Halal seperti bihalal. itu. Ya, begitu mungkin teman-teman. Malah jadi ngomong terlalu panjang ini ya. Ora Ya, jadi apa-apa ya. kita ngobrol-ngobrol santai malah Eh, jadi ceramah apa gitu ya. mawon. Eh, mungkin itu sebagai pancingan dari Ya, diskusi kita malam hari ini. Kalau ini yang hadir berapa ini? banyak 500. Lima, satu orang mewakili 100 dan 500. Ya, 500 ini ya. Yes. Waktu saya kembalikan kepada Bang Dul, monggo, Pak dosen. Ya. Ya. Saya udah pensiun dari ngajar ini. Saya udah Oh, bukan dosen lagi ini. sudahan. Ya, Oh. jadi resign. Jadi APK, Akademi Peternakan Karanganyar, kampus Peternakan. saya, Oh. itu kan di Yayasan Penda, Pendidikan Daerah. Hmm. Saya dosen tetap yayasan, Bisa. kemudian APK sekarang dibeli oleh UMUKA, Oh, Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Karanganyar ya. Yaitu jadi Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Prodi Peternakan. Peternakan. Itu dibeli semua asetnya, termasuk gedungnya, kampusnya. Oh, Lah, akuisisi ya. termasuk dosen-dosen yang negeri semuanya katut. Kalau Hmm. saya dosen yayasan itu tidak katut karena sudah Oh, terus saya tetap sebagai orang penda, yayasan nah. penda gitu ya. Jadi sekarang saya Oke. sudah bukan dosen lagi. Akhirnya sekarang saya masuk ke pondok ini. Pondoknya. Jadi ini aku tak anu menghabiskan sisa usia lah tak golek lingkungan sing iso nentremke ati. Dulu Tapi saya kan wis berkecimpung berkutat nanggon dunia panas, dunia perpolitikan itu ya. perpolitikan ya dulu ya. Lah ya 10 tahun dari anggota dewan itu supaya bangsa sing panas-panas itu. Sekarang saya pengen ngadem. Ngadem sih. Pengen ngadem itu. Eh, Ya, begitu waktu saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih Om Joko, Ustadz Joko. Jadi sekarang sudah total di apa urusan keagamaan. Ya kalau kalau dosen nggak begitu panas, tapi kalau politik nah itu. Karena sudah fokus Tapi tapi masih sering diminta oleh Dinas Pertanian pertanian ya. untuk Oke, jadi jadi kalau ilmu kan masih ya ilmunya kan. ya, saya masih jadi trainer pertanian organik Hmm. karena Oke, saya punya punya sertifikat nasional untuk menjadi apa trainer nasional pertanian organik. organik ya khususnya ya. Ada Ya. satu Paknya kan, Mbak? Monggo teman-teman, ini sudah disampaikan tadi lesehan nyantai dengan Om Joko. Tadi yang sudah gabung pertama Om Sis, katanya tadi kasih saya tak tinggal yang jero itu. Oh ya, Om Ses. Apa Kasih. kabar Om Ses? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, awet urung tahu ketemu aku karo Nah, karo Ses ini iki. yang Ya, paling. yang gue kapan-kapan Tahu ono sak reuni. kelas ya. Kita tahu sak kelas ya. Lu nek reuni iso ketemu. Ah, itu Iya. dia. Monggo Om Sis, monggo sampaikan Nggih. apa mengapa Nggih. komentar respon Oh, juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dul, ini masih betul nih ya. Selamat hari Betul. raya. Mohon maaf lahir batin, Mbok menawa Sami sami. ucapan terus perilaku banyak salah ya. Nggih. Nah, saya tadi tertarik itu Mas Joko itu kok ternyata sudah pernah di nganu ya Dewan 2 kali berarti 2 periode ya berarti itu panas Iya. ini. Alhamdulillah itu berarti saya itu SMP itu sudah dipesan pada seseorang untuk jangan di politik saya sudah dipesan makanya sampai detik ini saya juga tidak di politik. Jangan di politik. Nah, urung wanu ki ora sah. Nah, alhamdulillah. Yang kedua kalimat Pak Joko itu tadi yang asik itu. Orang yang puasa itu kan kalau titik-titik itu hanya yang dapat itu kan haus dan dahaga. Ya, saya mensikapi itu kan berarti yang puasa tidak bagus ya, tidak benar lah intinya. Tapi saya berusaha untuk berpikir positif, Ya. husnudon terhadap Allah bahwa sesalah-salahnya saya dalam berpuasa ya, saya tetap mohon pada Allah untuk diterima itu. Sebab kalau saya ragu bahwa puasa itu saya salah, kurang itu nanti apa yang saya lakukan itu menjadi setengah-setengah warnanya abu-abu. Sehingga saya puasa, insya Allah puasa aja. Masalah nanti di tengah jalan ada berasa-berasa saya insya Allah yakin Allah akan menerima saya. Sebab kalau nggak yakin nanti saya ragu-ragu. Ya, wah, kok saya sekolah poso kok isih pecicilan Pak Vespa, kok paling kono entuke saya mau berusaha untuk tadi itu sudah Allah Maha Pengampun. Insya Allah kesalahan saya akan dihapus dan insya Allah amal ibadah saya akan diterima. Kira-kira itu Pak Joko saya walaupun Iya. satu di Wadung aku untuk karena saya pernah dengar itu teman saya itu pernah ngaji di sebelah masjid itu ada ustadz yang menurut saya, "Oh, kalau kita itu puasa itu begini-begini maka kita dapatnya haus dan dahaga. Kalau begitu saya mau minum saja, itu minum. Itu kan saya berarti dia ragu itu dalam berpuasa, dalam beribadah Ah, itu ragu menurut saya. Seharusnya ekstrim kan ya. tidak ragu gitu. Itu walaupun itu cerita itu belum tentu benar, itu saya tanda petik menyalahkan itu. Tanda petik salah, Hong. Masuk benar salahnya kita kan tanda petik ya, belum tahu persis maka kok sudah ragu-ragu bahwa kita tidak diterima. Sudah yakin saja, insya Allah kita berbuat apa yang diperintahkan Allah kita insya Allah akan diterima ya dengan diakhiri dengan ya sering beristighfar ya Allah ampunilah kami terimalah amal ibadah kami kira-kira itu Pak Joko Pak Dul makasih Iya. guyon-guyon saya Iya, tidak punya Mas dasar Is. keilmuan yang kuat ini mohon maaf Assalamualaikum Oh, Waalaikumsalam. Mas Is tinggalnya di mana? di Kangkung Oh, Kangkung. Kangkung itu masuk Jepiring tapi kan perluasan daerah jadi Iya. kecamatan Aku sok mampir nang ngene anu kae. Mas Harapan Apa Haji Junet alumni SMP Cepiring lho. oh Madep saya ngalor omahe. Desa Kangkung, Eh, siapa itu Pak Haji Kambali? Bali. Kambali ya, Pak Haji Bali. Kambali ya, Pak Haji Iya. Kambali, Pak Yai Kambali itu. Ya, aku tahu mampir rono. Lah Ya, aku pulang jadi persis gini, aja kok. Ini Hah? pulang persis pasar, ini pasar, pulang Oh, pasar. Nah, aku premani pasar hmm. lah sebenarnya, premani pasar pulang. Berarti setoran. nek Haryanto kenal ora Haryanto? Haryanto Eh, sudah pergi wes. itu dari Kangkung. Oh iya, Haryanto kan iya depan iya. Bayu Desa. Udah, Hmm. udah pergi itu Wes suwe sama kae. istrinya. Rumahnya aja Katanya sudah di situ semua. Kenal, wong saya kenal. Salafi kata ya. Nah, kelihatannya itu ya. Nah, Salafi. saya dulu dengarnya di Pekalongan, terus pindah lagi kemana, ke Klaten, atau apa, saya dengarnya kayak gitu. Jadi gini Mas Is, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu rambu-rambu, Ampun. warning. Misalkan hati saya mengatakan malam ada qala zur wal amila bi ya wal amila jahal ya oleh salali ayat atau amahu asarna tidak bisa Hmm. mencegah dirinya dari Oh. berkata bohong, Hmm. berkata kotor dan Ya. berbuat maksiat, maka Allah tidak butuh di dalam kalian ayyada'a ta'amahu wa syarabahu di dalam mencegah makan dan minummu.
Ya. Ini sebenarnya kan rambu-rambu, peringatan. Nek poso aja ngapusi ya. Nek poso aja ngrasani ya. Pasar. Itu peringatan ya. Nah, masalah puasa kita diterima dan tidak itu kan itu kita kembalikan kepada Allah. Makanya kemudian kita kan berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima dan betul kita harus berhusnudzon. Ana indadoni abdi bi kata Allah Subhanahu wa taala. Saya mengikuti prasangka hambaku terhadapku. Ya, kalau kita berprasangka baik pada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima, insya Allah diterima. Amin, 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 Ya, amin. jadi itu bukan sebuah penghakiman. Wah, ngene iki ora ditampa, nggak boleh kita. Kita nah nuduat walaisa kudot. Ya, kita ini dai bukan hakim. Jadi kalau ada itu para doa, para ustadz yang sebenarnya menghakimi ini keliru, 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 dolim, dolim, bita-bita itu kaya hakim baik. Kita itu hanya penyeru. Ya, masalah ditompo dan tidak ibadah kita itu yang penting kita maksimal berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu kita serahkan kepada Allah sambil terus berdoa taqabbalallahu minna wa minkum kan seperti itu. Ya, Karim. Tidak ada yang sempurna. Siapapun manusia nggak ada yang sempurna, pasti tetap ada celahnya, pasti ada sisi-sisi yang nggak sempurna itu pasti. Yang sempurna itu hanya Rasulullah SAW. Gitu ya. Apakah kemudian karena ibadah kita nggak sempurna terus nggak diterima kan tidak seperti itu. Itu ya Mas sih. Oke, makasih. Iya. Salam. Oke. Lanjut Om Flu, Pak Jelubab, monggo ini sudah masuk yang kedua. Ada komentar, tanggapan, atau masih di jalan poros IKN? Om Flu? Kan ono hablumin Allah, ono hablumin nas. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ono hablumin Allah, poso, hablumin nas. Ya. Kalau hablumin Allah, kita diawasi oleh Gusti Allah. Nelen wudu, nelen sidik ra entuk. Tapi adewe nelen kekalahan 6-0 yo entuk ngono kan. Gak batal itu. Ya. Padahal itu nelen nelen kekalahan itu 6-0 ya. beneran. Ora batal itu. Tapi Hmm. ono umur sing nyolong jadi 23 kok. Apa? Jadi ono sing umure nyolong. Ketuan. Ya. Gue tadi tadi belum ada lah belum apa belum nanas jadi itu harus seimbang jadi orang bangkrut dan sebagainya itu kan karena kita pernah menzolimi orang nah tetapi kita kan manusia yang maksum kan Nabi Ya. nanti kan Ya. kita kan tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun enggak jadi dalam kesempatan ini ya momen lah kembali ke momen momen setelah kita sebulan berpuasa ya momennya adalah ya abominanasnya lah ya. Nah, itu sendiri perlu dicas menurut saya mungkin ya disambung dengan puasa sunat-sunat yang lain lah ya jadi perlu dicas itu menurut saya loh ya Pak ya jadi Ya. kalau dari kadang iman itu naik turun gitu kan katanya katanya naik kadang turun ya pas saat turun itu kita perlu ngecas baterai HP aja kita jadi menurut saya itu Pak Om Joko nambahin Ya. aja nih. Ya. Jadi ya, nambahin apa apa menegaskan aja, lebih Ya. ke menegaskan aja sebetulnya. Jadi menurut saya walaupun ini tradisi, mau dalilnya dari mana, barang yang api yo barang api lah logika kita lah ya. Ya. Kenapa harus dipermasalahkan? Jadi kalau mau pakai dalil silaturahmi ya monggo. Mau pakai dalil yang manapun silahkan. Jadi itu barang api mesti ono dalil lah Ya. 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 Jadi pasti on, insya Allah mesti on Ya. lah. Wong bersilaturahmi itu apa bagus juga kan. Nah itu. Jadi saya menurut saya loh ya. Jadi kita nggak perlu permasalahkan lagi apa aku dalili dan sebagainya ini dalil kakean dalil kalau dari Gusmus dolal dalil wae. Nah menurut saya banyak lah dalil itu banyak lah ya. Ya. Ya, Ya, jadi jadi daripada tadi kan enggak saya yang mau awal. intinya gini
kadang-kadang kita ini sebagai manusia, ini yang tanpa disadari. Kita ini tadi tidak dibahas masalah hakim. Jadi kita kadang-kadang kita itu mewakili Gusti Allah untuk menghakimi orang. Ini yang menurut saya ya mendingan berprasangka baik aja menurut saya. Semua itu nanti ya, kembalikan ke anu. Jadi kembalikan ke yang Maha Kuasa, kembalikan ke Gusti Allah lah. Nah, terus kalau menurut saya yang tadi Om Sis tinggalkan yang ragu-ragu Om Sis. Mantepmu neng dia, aku di sini ngaji ning ngono. Nek mantepmu bodone bodone apa Rebu ya Rebu, mantepmu Kemis ya Kemis ngono. Wes mantepmu ndi? Kuwi wae. Jadi tinggalkan yang ragu-ragu. Di sini ngajiku ngono ngono. Sing jelas aku mantep nek bodo aku siji Sawal. Wis kuwi mantep banget tuh. Hmm. Hmm. Iji sawal jelas. Hah? Heeh. Kuwi Ora mantep beda banget tuh. pertanyaan nang wekmu Jumatane dina apa no. Ada kuwi ya. Aku Matahari itu nopo kuwi ya. Jumatanmu dina apa no. Pas wong manusa gak lupa saka salah. Heeh. Ya wis pokoke maju mundure ngono wis antepin wae wis bismillah ngono wae. Heeh, yang penting ngono ya. Menurut saya loh ya. Oke ya. Mungkin Nggih, saya cukup itu nambahin itu aja, negesin aja menurut nggih saya. nggih. Mm. Nggih leres Bang Lubab. Assalamualaikum Ya itu warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu menurut kita semua kan seperti itu ya. Pandangan kita kan sama. Jadi seperti tadi di depan saya sampaikan, saya kan ya sering anu ya, banyak punya majelis taklim, isi pengajian itu ya. Itulah itu yang saya ceritakan ada komplain, ada pertanyaan, itu dalilnya mana itu. Saya bilang rasa dalil-dalilan. Nah, kok ndonga kok ndadak ngentai hadis endi. Allah sudah berfirman ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, nanti aku berikan. Istajilakan. Terserah mau pakai bahasa apa, monggo itu ya. Eh, Jadi kita yang tadi saya sampaikan tidak perlu mempermasalahkan hal-hal yang seperti itu. Bahkan yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat pun kita harus tasamu, saling menghargai, saling menghormati. Sebab kata Imam Syafi'i, la ingkaru fi masailul ijtihadiyah. Tidak ada saling menyalahkan dalam hal urusan ijtihadiyah. Masalah khilafnya itu biasa itu. Kalau tadi tentang kita harus mantep, jangan ragu-ragu itu ada hadisnya. Dak ma yuribuka ilama la yuribuka. Tinggalkan yang kamu ragu-ragu menuju kepada yang tidak ragu-ragu. Itu apa-apa mantep itu. Yakin saja berhusnudzan kepada Allah bahwasanya insya Allah Allah menerima ibadah kita. Ya. Apa yang kita lakukan itu insya Allah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ilmu fikih saja, ya dalam ilmu fikih, ketika kita ragu-ragu misalkan iki mau wis batal apa urung ya, nek yakin aku urung batal, ya sah itu. Jadi kalau tadi sudah wudhu, wis jelas sudah wudhu, terus iki mau ngentut atau burung kita yakin orang ngentut, maka sah. Salat kita sah itu dalam ilmu fikih itu seperti itu. Maka eh, apa keyakinan itu akan meniadakan keraguan. Dalam usul fikihnya kan begitu. Tapi terus jangan gampang-gampang, oke gitu ya. Jadi Ya, kita jangan. yang penting anu maksimal berusaha sebagai bagus mungkin puasanya sing pape ya, sholat sing apik ya. Ya, terus masalah ditompo dan tidak itu serahkan saja kepada Allah Ya, dan insya Allah jangan. itu akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua kaitan dengan hablum minallah wa hablum minannas itu memang begitu. Yang dikatakan orang baik, muhsinin itu kan yang hablum minallah wa hablum minannas. Qad alimu lila aina masukifu ila bi hablum minallah wa hablum minannas. Ini banyak ayat yang mengatakan seperti itu. Jadi orang baik, muhsinin, itu bukan hanya yang rajin sholatnya doang. Bukan orang yang tilawatul Qur'annya one day one juz. Ya, sementara dengan tetangga, dengan manusia yang lain tidak baik. Dalam kitab Fikul Aulawiyat, ya, fikih prioritas. Ketika kita mau melakukan, katakan sholat Jumat. Sholat Jumat ini kan jelas menunaikan hak Allah ya, wajib gitu ya. Dalam perjalanan menuju masjid, kita ketemu ada kecelakaan. Der itu, dan korban harus kita tolong, kita bawa ke rumah sakit.
Sementara kalau kita nolong dia, kita nggak Jumatan. Kalau kita Jumatan, kita tidak nolong dia. Maka mana yang harus kita prioritaskan? Maka nyawa harus diprioritaskan. Kita nggak sholat Jumat, no problem. Dalam rangka menyelamatkan nyawa. Itu dalam kitab Fikul Aulawat itu seperti itu. Bahkan ketika nolong orang, nggak usah dilihat KTP-nya. Muslim nggak ya? Ya. Orang Kristen pun, orang Katolik pun, orang non-Islam kalau memang harus ditolong, ditolong. Itu ya dengan hablum minan nas. Makanya kan kemudian apa surga kata Rasulullah la yadkhulu ahadumul jannata bi amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ya mirahmati wa fadli. Kata Rasulullah, tidaklah kalian salah satu di antara kalian masuk surga dengan amal-amal kalian. Ketika ditanya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, termasuk juga antum ya Rasulullah? Ya, tidak juga aku, kecuali karena rahmat Allah. Jadi orang masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Dan untuk siapa rahmat Allah itu? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Siapa orang yang baik itu? Yang hablum minallah wa hablum minan nas. Gitu. Oke, yang lain masih ada nih, Om Samsung, Mas Sopo, Mbak Sopo ini Samsung SM. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. itu dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tak kebal maaf mengikut wakil karim. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Ya, sami-sami. Kenalan dulu. Saya Erlin. Oh, Oh, Mbak Erlin. ke Samsung. Tahu sak kelas karo aku. Erlintin apa? Erlintina. J. 18. Iya, 18. Karo Satu sis barang delapan. ya, 18. Ah, Gue. Ogelangan Nyuwun. meneh wekku, mati lampu. wah, nyulut lilin ini, ngundang lilin. Iya, aku nang omah dhewean, bojoku nang Oh, omah siji ne. Oh, sendirian Pak. Ya, ini kan saya tinggal di pondok, Oh, istri Masya saya di Allah. rumah. Ini. Hmm. Ya. Monggo, monggo. Berin, Sekarang ngopeni bocah-bocah, ngopeni santri-santri ini di pondok Berin, Tenang. Hafid. ditampilke Santai. ning nganuke coba di videonya aku kok pangkling kaya apa Mbak Lilin Berlin biyen kayak kaya ngono kae saiki kaya apa. Dhisik 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 langsing loh. Sekarang langsung. Saiki langsung. Oh, Iya. malah Samsung ya. Langsung. Saiki langsung. Ya Allah. Nyuwun Tinggal di pangapunten mana Mbak nih. Erlin? Iya, nyuwun pangapunten nih. Wingi aku yo pas mantu tapi ra ulen-ulen. Mbak Ningrum ya sing teka ya. Iya, habis apa? Di sini pas suasana Lebaran, pikir takutnya macet gitu. Jadi Nah, ini udah ala Jakarta nih. Wis dadi wong Jakarta ya. Ngerti. enggak, tetap orang Bekasi. Logate. Negate Jakarta. Kono bojo ya dhisik ya. J, Jo. Mojo. Lore Riverwalk kayak kok. Sekarang per Karo artis. Arti ya Sugiem. Ya Sugeng Sugiem. Mojo. Kalau lihat itunya Sugiem gimana? artis. Arti Sugiem 18 kayak. Mm-mm. Utami ya. Utami. Utami nang Pekalongan ya. J, Ora tempat ding. kalau. Wiwi, Wiwi. Eh, Utami jadi pejabat Boja tuh kelihatannya. Oh iya. Mm-mm. Insya Allah udah semakin tua kita ya. Heeh. Aku wis Tentunya entek untune. semoga sisa-sisa umur kita masih bisa bermanfaat untuk orang sekitar kita, ya kan? Gitu. Apa ya? Ya keinginan kita ya dalam karena kematian itu adalah tujuan akhir kita. Ya semoga
mendapat kebaikan ke sananya. Kalau sekarang ini kan cita-citanya seperti itu. Gitu? Nggih. Nggih. Semoga ya sebentar tuh ada itu. Sebentar saya tinggal sebentar. Ini kan apa itu? Kenapa kak itu? Ya, Be. Sudah. Itu dari saya itu aja lah. Semoga sehat semuanya. Nggih, Insya Allah amin. kita nanti dipertemukan dalam keadaan baik, menjalani hari tua dengan keadaan baik. Insya Allah seperti itu. Dari saya, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Sekali lagi saya mohon maaf kemarin tidak ulen-ulen. Sekarang anaknya kepengennya simple, kumpul keluarga gitu aja. Nggak anak sekarang itu. Masya Allah. Ya. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mati lampu neh lek iku. Mati lampu nih. Mbak Lela mungkin udah masuk itu barusan. Sudah pulang dari Turki atau bagaimana? Mama yang nyuruh gua nelpon kami kan kitanya Ada WA masuknya. Ya udah. Mbak Lela, adakah? dia tahu. Iya, kalau tidak ada, Om Joko masih dengar ya suara saya ya? Masih. Masih. Oke, saya ngomentari aja dan mungkin nanti perlu ditambahi wawasan dari Om Joko sebagai pengelola Pondok Tahwidz. Nah, ini yang pertama tadi paparan yang berkaitan dengan puasa. Nah, kalau saya lihat kalau apa nih banyak program-program yang ditawarkan masjid macam-macam itu lebih banyak ke proses ya. Jadi kita Ya. memperbanyak amalan-amalan dalam arti ibadah makhluk ritual kan gitu ya. Proses bagaimana kita memperbanyak sholat, bagaimana kita memperbanyak waktu untuk tadarus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari segi proses tadi tentu saja ada ada sinyal, ada warning ya. Jangan sampai hanya lapar dan dahaga yang diperoleh. Memang kalau dari kaidah-kaidah hukum fikih ya begitu ya. Sah tidak sah itu kan jelas kan gitu ya. Namun itu pun juga dalam tataran apa yang saya katakan tadi masih dalam tataran proses ya. Bagaimana orang itu supaya melakukan dengan cara yang benar. Nah, karena di kita ini juga diwarnai oleh banyak pemikiran-pemikiran gitu ya. Kalau kita belajar ilmu itu kan kalau dari teori yang sama itu sok-sok derivasi atau SOP actionnya kan ya beda-beda. Nah, inilah yang mungkin kita bisa apa ya dengan arif dan bijaksana mengikutinya ya. Jadi saya tuh kemarin pelajaran berharga ya. Jadi bisa halan-halan ke Pakistan itu anu Om Joko, mazhabnya Hanafi. Ya. Jadi banyak sekali proses ritual keagamaan yang ya beda-beda banget gitu. Agak beda banget, beda banget. Beda banget. Ya tapi kan yang diucapkan sama, tapi gerak-geraknya ya improvisasinya sedikit ya wis ra apa-apa lah ya. Dan juga di kampus itu saya dibekali ya pokoknya nanti mazhab yang di setempat itulah yang diikuti, gitu. Jangan nganeh-nganehi kan gitu. Nah kebetulan saya merasakan itu apa sholat Jumat ya di masjid itu masjid besar yang masjid yang dibangun oleh Raja Faisal dulu ya itu memang apa ya tekstualnya itu benar kan itu khotbahnya juga harus bahasa Arab dong ya perkara ning kono iki bahasane Urdu tapi itu tuh kudu ana bahasa Arab ya nah, itu bahasa Arab itu dilafalkan dari syarat sahnya khotbah setelah itu ada penjelasannya dengan bahasa Urdu. Ya, baik bahasa Arab maupun bahasa Urdu saya juga nggak paham pada waktu itu. Ada penerjemahannya. Oh maksudnya ngono dah. Itu dari segi anu ya, dari segi
ritual ibadah yang jelas apa menyangkut hal yang umum ya, belum yang kecil-kecil saya kira banyak lah. Dan juga di sana itu kebebasannya luar biasa ya. Dan kalau kita ini masih ada rujukan kan, ada ormas besar yang kita jadikan rujukan kan gitu. Kalau di sana enggak, sering-sering tokoh-tokoh itu punya komunitas sendiri-sendiri, punya mazhab sendiri-sendiri dalam konteks ini ya. Sub-sub Hanafi kira-kira gitu ya. Sub-sub Hanafinya itu banyak sekali. Nah, sehingga yang terjadi juga apa ya banyak hal lah gitu ya. Banyak hal yang tentu saja kalau kita nanti bandingkan dengan Syafi'i yang ada di sini ya banyak sekali. Dan itu saya kira tidak perlu kita apa ya kita pertajam dan juga tidak perlu kita diskusikan di sini. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Om Joko itu begini ya. Jadi saya itu beberapa kali ngetes anak-anak yang tahfidz untuk masuk di kampus ya. Program-program unggulan kira-kira gitu ya. Nah, Ya. saya kebagian yang berkaitan dengan yang non tahfidz, Om. Ya, saya kan materi-materinya ya dikit tareh lah gitu ya. Kira-kira ya sahabat saya tanyakan gitu ya. Terus bagaimana apa hal-hal yang jenis sepele-sepele loh. Nah, mereka itu saja nggak paham. Ya, tidak paham dan bagaimana setting wahyu itu turun, satu ya nggak paham juga. Tapi nak tekon ngapalkan ya dermimil kan gitu. Nah, ini belum yang tadi tertantang tadi Om Joko ya, bagaimana tidak hanya sekedar hafalan tapi juga implementasi dan bagaimana Al-Quran itu meresap di dalam nanti pola perilaku dan seterusnya. Nah, itu saya kira kalau itu ideal banget lah ya. Cuma Benar, Bu. yang simpul-simpulnya itu yang apa? Saya ada kalanya ya pertanyaannya ya naif-naif itu saya tanyakan gitu misalkan ya Ali itu siapa misalkan gitu apanya Nabi gitu saya nggak ngerti loh gitu. Ya. Terutama yang itu loh yang apa ya yang apa awal-awal itu yang apa tes-tes masuk kan ada saringan-saringan dan yang awal-awal itu udah nggak pada bisa. Nah, itu apa bagaimana ya? Apakah kurikulumnya atau bagaimana? Ya, jadi tahfidz tidak sekedar menghafal tapi ada juga muatan-muatan yang menjadi ikutan lah kira-kira gitu ya. Jadi perform kira-kira gitu. Kalau dia itu hafal Al-Qur'an itu berarti performnya begini. Nah, gitu. Ya, jadi ya untuk kayak apa? Ustadz kayak Pak Yai itu ya nggak juga, cuma ketika hafal itu supaya jangan kelihatan cuma hafalan. Nah, ini. Ada clue-clue tertentu yang dia juga bisa menguasai lah ya. Ilmu alatnya atau ilmu bantunya itu kira-kira apa gitu ya. Kalau kalau OMSIS itu kompetensi utama, itu ada kompetensi pendukung, ada kompetensi lainnya. Nah, itu kompetensi utamanya tahfidz oke. Ya. Kompetensi pendukungnya apa kira-kira? Kalau orang sudah apa hafal Al-Quran itu jelegerane ke kepriye, profilingnya kayak apa? Ya, lainnya itu bagaimana nanti dia mengimplementasikan. Nah, kira-kira bisa nggak ya itu terumuskan ya ben wong awam ki ngerti gitu loh. Oh, ya itu tahfidz bener gitu. Tidak hanya sekedar tok ditambah gelar muridnya gitu al-hafiz. Oh, Hafid. hafal gitu loh. Tidak hanya sekedar itu, tapi ada ya sekali lagi bahasa simbolik lah kira-kira gitu ya. Bahasa simbolik-simbolik yang itu bisa menjadi identitasnya, menjadi identitas dari tahfidz itu. Yang kedua, Om Joko, ini praktek keagamaan juga yang saya amati terutama di masjid-masjid, anu ya, masjid-masjid Jogja ya. Itu pada waktu kemarin Ramadan full ya. Saya coba ya, sing jenenge ning Jogja kan oke ya, nggon-nggon ngono ki saya gonta-ganti ya, Masjid Suhada, Masjid Diponegoro, Masjid Jogokarian, macam-macam lah variasi-variasi itu. Banyak sih yang menampilkan imamnya itu para tahfidz. Apalagi ditambah yang anu ya, kiroah ya, yang suaranya penak-penak lah kira-kira ngono ya. Setuju ya itu. Jadi kalau kita sholat itu ya memang salah satunya menikmati juga itu. Dan yang kedua itu nyuwun ngapunten ya, nyuwun ngapunten ini. Kok banyak ya? Itu apakah belum belum mahir atau apa? Sudah diturunkan di masjid-masjid yang menurut saya kok masjid-masjid legend gitu ya, kayak Suhada itu. Imamnya bagus, itu bacaannya bagus. Ini keliru-keliru. Mandegrek, balik meneh mandegrek. Lah ini, aduh ini kok ada ayat-ayat saya paham itu yo. Waduh kok begini ya gitu. Jadi pada kusuk toh salate.
Jadi terus ada juga yang saya nggak paham ya wes menengahi kan gitu. Tapi kalau saya pas itu ada yang nyangkut gitu loh kok ini lah. Mengejar dari segi ini loh, mengejar dari segi apa ini kenikmatan kita beribadah ya, kenikmatan bener ya. Kalau diimami sing ora cetono kae ya padha wae kan. Akhirnya kan jadi saya sendiri ini ya esoteris ya pengalaman rohani ya mungkin orang lain juga menikmati sholat itu loh Om Joko ya. Dan kalau orangnya yang baca-baca enak itu ya menikmati juga gitu loh. Jadi nyaman gitu loh. Terutama yang sholat nganu ya, sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu tentu saja perform banyak kan ya. Tapi sholat sunnah itu kan sosok ambil apa ayat-ayat yang panjang gitu ya. Terus ambil ayat-ayat yang ya enak dilagokke gitu kadang gitu ya. Nah itu. Yang terjadi itu beberapa loh ya. Temukan saya kasus itu ada 3 atau 4 kasus lah. Ya enak gitu. Tapi kok loh, kok keliru balik nah keliru meneh loh. Nyambung-nyambungnya itu loh. Ya, itulah. Itu yang kedua yang apa? Mungkin nanti direspon. Yang ketiga ini, saya kemarin dapat materi dari masjid mana itu. Cara memakmurkan masjid, Om. Itu banyak sekali insentifnya itu. Jadi orang yang datang ke masjid itu banyak sekali dapat insentif ya. Anak-anak juga demikian ya. Diberi insentif macam-macam ya. Ada hadiah, ada ini. Dia bangga banget itu cerita ya karena memang ditangkap untuk itu ya, untuk menceritakan bagaimana apa ini kesuksesan di masjid itu untuk bisa meraup jamaah yang sebanyak-banyaknya. Yang tadinya itu ya wis sepi nyenyet masjidnya ra ana wong teko tapi sekarang makmur kira-kira gitu ya. Makmur dengan banyak jamaah berbagai macam apa ini berbagai macam aktiviti ya, aktivitas yang tentu saja bernafaskan keagamaan, tapi semuanya itu basisnya insentif. Ya. Semua basisnya insentif. Ya, yang bagus itu tentu saja insentif dalam pelayanan ya. Misalkan kalau ada sandal apa ini, sandal hilang harus diganti kalau tak mire ya gitu. Oke. Itu bagus itu pasang badan lah kira-kira gitu. Dia jamin ya. Tapi apa yang terjadi? Teknologi CCTV di setiap gang, setiap pojok. Ya, jadi kan bukan dari bagaimana orang dibina supaya nggak njupuk sandal, tapi dia pasang CCTV di setiap sudut masjid itu. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang ngambil. Nah, ini adalah salah satu bagaimana tanggung jawab dari takmir itu dengan berbagai insentif yang ada. Nah, ini apakah kira-kira juga cara memakmurkan masjid itu dengan seperti itu? Saya tuh dengan ibu ini saya ya kok ngono ya caranya ya. Itu rada geli sithik ngono lah istilahnya. Apakah memang itu improvisasi? Kalau Om Sis nanti apakah itu bid'ah atau tidak gitu? Karena apa membuat suatu inovasi supaya orang berbondong-bondong ke masjid tapi berbasiskan insentif. Ini saya kira mungkin tiga hal yang monggo Om Ya, kalau bisa ditanggapi. ya. Yang pertama, seperti yang di depan tadi Anda sampaikan itu ya. Jadi 1 tahun ini saya masuk di pondok itu kan memang melakukan perubahan di pondok saya itu. Kalau mudir-mudir sebelumnya itu kan memang dia itu ngejar target hafalan. Jadi karena ya apa ikon dari pondok kami itu kan tahfidz itu ya. Jadi seolah-olah pokoknya mlebu nang pondokku metu wis hafal Quran itu ya. Sehingga fokusnya di situ. Nah, kemudian kan saya sering kok diskusi dengan para ustadz itu fenomena anak-anak hafid tapi karakternya kok isi kaya ngono. Artinya kan belum sampai membentuk kepribadian. Makanya kemudian ini saya tekankan kembali kurikulum di pondok saya itu lebih kepada pembentukan kepribadian atau kita punya istilah muwasofat, 10 muwasofat ini. 10 karakter yang akan kita bentuk. Sehingga meskipun fokus di tauhid itu iya, tapi kemudian lebih kepada pembentukan kepribadian Al-Quran itu iya. Plus diniyahnya juga kita tekankan. Makanya kemudian tidak terlalu mengejar 100% nanti bisa hafal. Bahkan kita targetnya sekarang kelas 3 lulus itu cukup 50%. 50% yang bisa 30 juz, yang lain itu tidak harus begitu ya. Maka kemudian kita tambahi dengan ilmu-ilmu dinia seperti As-Sirah Nabawiyah ya, ilmu-ilmu fikih, ilmu akhlak itu juga kita tekankan. Kitab-kitab itu sudah
kita lebih fokus di situ. Tapi tetap hafalannya itu iya, itu yang pertama itu ya. Yang kedua berkaitan dengan masalah imam. Kan apa tentang syarat-syarat imam itu kan banyak itu ya. Tidak hanya hafalan Quran aja itu ya. Tidak hanya hafalan Quran. Itu salah satu. Salah satunya adalah yang paling banyak Qurannya, yang paling bagus Qurannya. Tapi itu bukan satu-satunya. Nah, kadang-kadang kan ada di masjid-masjid wah yang pokoknya yang hafid, yang hafalan Quran akeh itu ya. Sehingga kadang-kadang dia hanya sekedar hafal, tapi karakternya jauh. Atau mungkin yang kemarin yang tadi jenengan sampaikan itu, ini anak-anak yang memang dikirim dari pondok-pondok yang Iya, belum iya. mateng, ya. Jadi untuk Latihan. sarana latihan. Mm-mm. Sehingga bacanya bagus, tapi urung mungkin tadi itu, belum Mm-mm. mungkin. Jadi sih kelera-kleru. Ini kadang-kadang membuat kita nggak nyaman juga Iya itu itu. ya. Betul. Nggak nyaman, wah kok kelera-kleru begitu ya. Ya, ini nanti juga harus dapat ya untuk diperhatikan ini ya. Diperhatikan, jadi tidak hanya sekedar asing penting hafal, tapi juga ini apa ya tentang bagus bacaannya, hafalannya juga sudah mapan. Tapi kalau untuk sebagai sarana latihan ya nggak apa-apa lah kita tampilkan. Nah, seperti kemarin kan apa di pondok saya itu kan juga ngirim para santri di masjid-masjid sekitarnya. Dan kebetulan ada permohonan dari masjid-masjid kampung itu meminta permohonan untuk menjadi imam. Yang kita kirim santri-santri kelas 3 itu. Kelas 3 ada banyak yang hafid dan bacanya yang kita kirim yang bagus-bagus itu ya. Terus yang ketiga kaitannya dengan memakmurkan masjid ya. Memang masjid itu dikatakan makmur itu yang seperti apa sih? Nah ini kan banyak indikator ya. Tinggal terus fokus kita seperti apa. Oh masjid makmur kalau rame itu ya. Oh full gitu. Kan sebetulnya tidak hanya itu. Memakmur masjid itu tidak hanya seperti itu. Makanya kan di situ ada namanya peran masjid. Saya sering ngisi tentang manajemen masjid. Jadi peran masjid itu diantaranya adalah peran ubudiyah. Bagaimana masjid bisa melayani umat untuk menjadikan masjid itu tempat yang nyaman untuk beribadah. Ya, sehingga orang banyak beribadah. Fungsi tarbiyah, fungsi pembinaan. Ya, sehingga masjid harus punya program-program pembinaan, pengajian-pengajian, apakah itu ada hifdzul Quran atau taklim-taklim yang lain. Kemudian juga fungsi ijtimaiyah, fungsi kemasyarakatan. Jadi itu tiga fungsi masjid sebetulnya. Jadi tidak hanya sekedar fokus di ibadahnya saja, tapi bagaimana pembinaannya, dan juga bagaimana pelayanannya kepada masyarakat. Gitu. Jadi tergantung nanti indikatornya seperti apa. Memang kalau masjid ramai full itu bisa dikatakan makmur kan belum tentu itu ya. Nah, terus ada yang kemudian menjadikan insentif itu sebagai cara memancing gitu ya. Memancing itu ya boleh-boleh saja sih itu sebagai sarana itu ya. Ya paling nang masjid kene engko mulai mulai do mangan gitu. Seperti Seragen misalkan ya. Nang Seragam. Seragen itu kan wis pol-polane bangsa Pol. nyuguh itu ya. Itu di Jogokaryan itu wis Ramadan full makanan itu ya. Iya. Itu boleh sebagai daya tarik itu boleh gitu ya. Tapi tetap harus diiringi dengan pembinaannya itu yang penting. Jadi yang pertama kan sementing ayo wong do gelem nang masjid. Nah setelah ke masjid itu kan, nah itu penanaman pembinanya di situ. Jangan berhenti di situ aja. Jangan berhenti hanya sekedar wong wong gelem nang masjid enggak, tapi setelah ke masjid maka ada follow up-nya dengan pembinaan-pembinaan seperti itu. Ngoten ya, Bang Dul? Oke, saya kira sudah cukup. Ini sudah pukul Nggih, 9 lebih. Sesuai dengan durasi kontraannya biasanya jam 9 rampung, tapi ini menarik lebih membahas 13 tentang menit. lebih sedikit nggak apa-apa. Karena juga ada hal-hal yang perlu saya tanyakan juga pada waktu itu. Demikian kita akhiri. Terima kasih pada Om Joko yang telah meluangkan waktunya. Sudah booking 3 kali lewat terus. Alhamdulillah nih bisa gabung. Om Ini Ses, masih mati lampu ini, nggak nggak kelihatan apa-apa ini. lah. Oke, Om Ses, Tante Lela, Tante Erlin, ya makasih atas gabungnya di acara ini. Moga kita di lain waktu seri 36 ini Om Ses nanti yang masih materi tentang
Nah, deep learning kira-kira piye. Soalnya nyantai kayak Om Joko ngene iki lah. Wes pensiun. Ya ora apa-apa toh, yang penting wingi piye ngono lah. Wes. Pengamat luwih mat toh, pengamat luwih mat Iya, gitu kan. iya paling sekilas-sekilas ya, di Nah, lapisan dasar paling nanti nih. yes, gak apa-apa. Demikian kita akhiri sampai di lain waktu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.